kami orang Korea Selatan iri, bukan cemburu ya, iri dengan bangsa Indonesia. Kenapa? You have everything, we have nothing. Sumber daya alam bangsa Korea itu terletak di Korea Utara. Utara, bukan selatan. Selatan itu daerah pertanian. Utara itu ada batu bara, ada emas, ada iron ore, ada semuanya ada utara. Tapi kuncinya adalah manusia. Dan ternyata manusia Korea Selatan unggul daripada manusia utara. Karena apa? Salah satu adalah sistem politiknya. Nah, kita beruntung, kita politiknya cukup bebas, liberal. Dan kita bisa ada pilihan. Dan di sini Pak Dhani, dengan hilirisasi harus juga didampingi oleh, karena kenapa yang Pak Dhani katakan tadi, sumber daya alam kita 50 tahun lagi habis. Betul? Tadi disebutkan 30, 40, 25 tahun, saya perhatikan itu semua. 50 tahun lagi habis. Ya, pada saat cucu saya punya cucu, insya Allah, ya, cucu saya punya cucu, insya Allah, ya, kita habis. Maka kita harus ambil kesempatan sekarang yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita harus ambil juga sambil kita hilirisasi sumber daya alam, kita juga harus menambah mutu rakyat dan bangsa kita. Maka ya saya kira Pak Ferry, kita sudah saksikan pemerintah sudah mulai program-program sekolah rakyat supaya anak-anak di desil nomor 1 yang paling miskin, yang tinggal di gubuk-gubuk, yang dengan penghasilan 500 dan 600 ribu rupiah, yang terbukti ada perempuan kecil namanya Naila yang jadi perhatian dari presiden sendiri. Ya, ini adalah aset negara, aset bangsa yang harus kita tambah mutunya, tambah ilmunya supaya mereka bisa bangsa yang berharga, bangsa yang bisa nambah ekonomi kita. Nah, tadi saya sangat-sangat perhatikan dan saya sudah tahu mengenai penghasilan dan penerimaan negara kita. Tadi Bapak ya Pak Dhani bilang 9-10% itu dari GDP kita. Terus terang saja 11-12 tahun yang lalu saya ditugaskan Pak Prabowo memimpin suatu tim dari partai kami untuk melihat bagaimana potensi negara kita, dan salah satu titik lemah kita dan juga berpotensi yang besar untuk kita adalah penerimaan negara kita. Parah. Sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai dan semuanya sangat-sangat parah. Parah sekali. Tadi Bapak bilang 9-10%. Indonesia betul, kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu Pak Purbaya 2 minggu lalu Pak Dhani. Beliau membenarkan apa yang beliau katakan. Kan saya bilang waktu itu, sejak 2013 saya perhatikan dan saya sudah ketemu Bank Dunia 8 kali. Minggu depan saya ketemu lagi untuk 9 kali. Dan data dari Bank Dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang, pajak, PNBP, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan. Pada saat Kambodia, Pak Dhani, tadi Pak Dhani bilang kan Filipina, saya menunjuk negara Kambodia. Kambodia lebih miskin dari kita, lebih miskin dari Filipina. 10 tahun lalu, penerimaan negara, yaitu termasuk pajak, cukai, PNBP, royalti, ya dari emas, tembaga dan sebagainya, batu bara, juga biaya masuk dan sebagainya. Kambodia itu 9%, Indonesia 12%. Itu 11 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sekarang Pak Dhani, Kambodia 18%. Indonesia di mana? Tetap 12%. Berarti apa? Berarti nggak ada kenaikan. Nah, itu bedanya apa ibu, bapak-bapak? 6% kelihatan kecil. Tapi 6% dari suatu ekonomi, PDB-nya adalah 25.000 triliun. 6% itu 1.500 triliun. Defisit APBN kita
300 triliunan, tidak sampai 400 triliun defisit. Berarti kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya. Kita bisa memberi bantuan luar negeri kepada negara-negara miskin lainnya. Indonesia superpower. Tinggal apa? Tinggal kita benahi aparat kita. Maka ada orang yang ya luar biasa bagus lah. Namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. 6%. Kecil kelihatannya, tapi besar maknanya. 6% dari 25.000 triliun itu 1.500 triliun. Kita bisa dapat dan seharusnya dapat tiap tahun sekarang saat ini. Di situ Pak, kita dalam titik lemah kita bisa rubah jadi potensi. Dan ada satu lagi sebelum saya pergi ya. Ternyata Bank Dunia katakan ke saya bahwa di Indonesia ini yang betul-betul besar adalah namanya ekonomi abu-abu. Ekonomi hitam. Berarti tidak tercatat dalam ekonomi kita. Ekonomi hitam, ekonomi abu-abu, black market, dulu pasar gelap dulu namanya. Ternyata Bank Dunia katakan saat ini itu kurang lebih 35% daripada ekonomi kita. Tidak tercatat. Nah, terus terang saja, saya juga ikut bertanggung jawab. Saya salah satu penyebab ekonomi gelap itu. Kenapa? Karena saya pakai seorang tukang rambut. Namanya Anton. Dari Garut. Ternyata Garut itu banyak tukang rambut, Pak. Anton ini datang besok kalau salah jam 9 ya. Anton datang mau gunting rambut saya. Agak cukup. Dan selalu kalau dia ini, saat saya membayar, tahu saya bayar apa? Dengan uang tunai. Tidak ada kwitansi, tidak dipungut 11%. Ya maaf, dia tidak minta, saya tidak kasih. Saya kasih cash. Dia senang, saya kasih tip lagi besar. Oke. Tapi bukan hanya saya saja. Pak Wakil Menteri Keuangan, mantan, Pak Anggito juga mengakui. Dia juga Wakil Menteri Keuangan bidang penerimaan negara, Pak. Dia mengaku ke saya, dia juga sama, tukang rambut dari Garut juga datang. Dan tidak dipungut 11%. Dan terusnya dan seterusnya, coba. Ibu mampir di warung Tegal. Ya, apa ibu ditagih kwitansi, dikasih kwitansi. Ibu bayar 11%. Coba dipikir, kita semua di sini ikut bertanggung jawab. Kita semua di sini bersalah. Nah pada saat itu harapan bangsa kita, bayangin pada saat nanti semuanya masuk ekonomi yang benar, yang tercatat, dan nanti ada program nanti digitalisasi. Semuanya nanti berupa BLT dibayar ke rakyat, ya fakir miskin dan sebagainya, itu nanti akan dibayar dengan handphone. Semuanya nanti akan masuk digitalisasi pemerintah. Itu sudah ada dipikirkan pada saat ketika kita ikut jejak pemerintah India dan pemerintah China yang sudah dua-duanya sudah laksanakan, dan di situ Indonesia jadi superpower. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia bukannya 25.000 triliun. Sesungguhnya saat ini ekonomi kita sudah 31-32.000 triliun. Tapi 7 triliun itu nggak tercatat. Tapi itu ada, ya. Dari Anton dan Anton lain yang gunting rambut seluruh Indonesia, nah itu di situ 11%. Di situ Pak, Indonesia jadi superpower, ya. Saya kira tinggal kita kelola aja, ya bangsa kita dengan baik. Saya kira itu Pak yang saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan selamat Pak ya, Pak Dhani. Ini luar biasa ciptaan Bapak, dibantu tentu oleh Profesor Rida kita. Terima kasih atas prakarsa ini dan saya kira luar biasa. Ini sebetulnya harus dibaca setiap mahasiswa
di kampus UI dan kampus-kampus lainnya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.